Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, syukur Alhamdulillah. Hari ini kegiatan kita kembali kita laksanakan, yaitu kegiatan Musyraya, Merono Suraya bagi pengalaman di alam maya. Yang kami hormati Pak Kepala Dinas Pendidikan Aceh yang sudah meluangkan waktu hadir di ini secara maya di kegiatan kami. Yang saya hormati Ketua IG Wilayah Aceh, Pak Imran. Kemudian ada narasumber kita, Pak Bahrudin, juga sudah berhadir. Ada Pak Putra Juang, pengurus IG Wilayah Aceh, yang ini akan bertindak sebagai moderator kegiatan kita selesai nantinya. Tak lupa kepada guru yang kami hormati, guru-guru hebat seluruh Aceh yang sudah mengikuti berhadir pada kegiatan kita hari ini. Ya, syukur Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah, semoga kegiatan kita sukses. Untuk selanjutnya, untuk berjalannya kegiatan kita, saya serahkan kepada Pak Putra selaku moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Kus. Selamat siang. Ya, masih siang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak Kadis. Terima kasih Pak Badrul yang sudah mau nanti berbagi pengalaman atau ilmu kepada guru-guru di Aceh. Terima kasih juga Pak Kus sudah mempercayai saya untuk menjadi moderator dalam kegiatan ini, dan hormat saya untuk Pak Ketua Wilayah yang sudah standby di sini. Alhamdulillah hari ini adalah hari kedua pelatihan Musyraya yang diselenggarakan oleh IGI Kabupaten Aceh Utara yang didukung oleh semua IGI yang ada di Aceh termasuk IGI Wilayah Aceh. Halo, bisa jelas suara? Jelas ya. Lanjut, jelas ya. Alhamdulillah juga pada hari ini Pak Kadis sudah berhadir di tengah-tengah kita. Sejak aja saya berikan waktu sedikit, nggak sedikit, maksudnya tempat dan waktu kepada Pak Kadis untuk memberi semangat ke peserta yang sudah mengikuti kegiatan ini. Pak Kadis, waktu dan tempat saya persilahkan dengan segala hormat. Silakan Pak Kadis. Terima kasih Pak Putra. Bismillahirrahmanirrahim. Malaikatihi wa rasulihi amsalatu. Aqrabu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hudan lil muttaqin, rahmatan lil alamin. La haula wala quwata illa billahil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh ciptaan alam. Dan seizin dan perkenannya hari ini kepada kita semua. Kita masih diberi kesempatan dan waktu untuk saling bersilaturahim, kendati pun dalam virtual, yang tentu digagas oleh para pengurus IGI, baik IGI Aceh Utara, IGI Aceh. Tentunya harapan besar kita, kegiatan ini diridhoi dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apa yang ingin kita capai, seluruhnya kompetensi guru, pendidikan, manajerial, kemampuan dari para kepala sekolah, atau apapun yang untuk tujuan pendidikan Aceh, Indonesia umumnya, yang juga hadir di sini narasumber yang hebat, para guru-guru, teman-teman kami, guru yang luar biasa. Nah, harapan besar kita itulah Allah meridhoi dan merahmati kegiatan ini, sehingga tujuan tadi mampu dan sanggup kita wujudkan atas izin dan perkenan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di salam juga dengan tidak putusnya, saya sanjung sajikan ke Nabiullah Ahmad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atas perjuangan Rasulullah, para keluarga, para sahabat yang diteruskan oleh para ulama telah mengantarkan kita umatnya ke jalan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala.
Yang kami hormati dan banggakan rekan-rekan dari Ikatan Guru Indonesia ini luar biasa. Saya sudah beberapa kali bisa hadir dan bersama-sama dengan IGI, teman-teman IGI dari Aceh maupun dari Aceh Utara, dan tentunya sudah banyak kegiatan-kegiatan yang inisiatif teman-teman IGI ini. Semuanya final goal-nya adalah bagaimana pendidikan. Pendidikan dan sekali lagi pendidikan bisa tentu apa yang menjadi harapan cerdaskan kehidupan bangsa yang menjadi amanah bagi kita semasa memang masih usia dititipkan oleh Allah kita wujudkan khususnya bagi Aceh bagaimana mewujudkan Aceh Sarong itu dan kita bermohon pada Allah agar Allah ridho Aceh Sarong itu bisa kita wujudkan secara bersama-sama. Terima kasih IGI dan teruslah berinovasi, teruslah berkarya demi negeri, demi anak bangsa, demi masa depan cita-cita yang diingini oleh semua rakyat Aceh dan rakyat Indonesia. Terima kasih sekali lagi, selamat pada IGI dan teruslah berkarya untuk negeri dan untuk bangsa. Juga untuk agama yang lebih penting. Karenanya pada kesempatan ini, Bapak Bahrudin, kemudian juga narasumber lainnya, sudah menyiapkan waktu dan kesempatan untuk bagaimana mencarongkan, untuk bagaimana mewujudkan, untuk bagaimana mencapai apa target-target yang selama kita masih dipercaya yang mana ini dapat secara bersama, secara bertahap dapat atau bisa kita jalani, kita aplikatif untuk dalam rangka peningkatan mutu dan daya saing. Tentunya bagi guru-guru kami yang hebat-hebat ini, teman-teman kami yang ada di Tendi, bapak-bapak kepala sekolah yang kemampuan manajerialnya juga harus di-upgrade, bahwa satuan pendidikan itu luar biasa sumber dayanya, bagaimana memanajerial, bagaimana mengupgrade sumber daya yang ada di satuan pendidikan kita. Nah hari ini tentunya ini hari kedua, karena ada beberapa kali kemarin sudah mulai di kegiatan ini berlangsung. Mohon maaf kami tidak bisa bersama kemarin, sebenarnya juga hari ini dalam waktu yang, karena dari pagi tadi ada aktivitas di kantor gubernur, dan sebentar lagi akan lanjut dengan rencana gerakan masker Aceh yang 200 sekian desa kita bisa menjalani amanah yang dititipkan oleh Bapak Jokowi kepada pemerintah Aceh dan juga kepercayaan daripada pimpinan kita, Pak Gubernur, Pak Seda dan semua unsur yang terkait di dalamnya. Karenanya Bapak Ibu guru kami yang berkesempatan untuk mengikuti kegiatan ini tentunya ukurannya adalah bukan sebanyak apa, bukan sejumlah apa kegiatan-kegiatan yang kita ikuti, tapi bagaimana kegiatan-kegiatan itu yang sudah kita ikuti untuk bisa kita aktifkan, kita mengupgrade diri, bagaimana dunia pendidikan ke depan terus berubah, terus harus kita update, dan ini salah satu media, salah satu inisiasi yang diselenggarakan oleh IGI. Tentunya kita berterima kasih dan bersyukur kegiatan ini terus-menerus dilakukan oleh teman-teman kita di IGI. Karenanya waktu dan kesempatan seperti ini sangat berharga bagi kita. Tidak semua orang bisa mengikuti ini, berarti ini dibuka secara terbuka, tapi orang-orang tertentu, orang-orang yang memiliki keinginan kemajuan pendidikan yang bisa menjalani atau bisa melaksanakan mengikuti kegiatan ini. Karenanya para narasumber kami juga berterima kasih banyak, curahkan semua kemampuan untuk dititipkan pada guru-guru Sarong kami, pada teman-teman kami yang mengikuti kegiatan ini, agar pada keseluruhannya nanti dunia pendidikan kita secara bertahap mampu kita capai sebagaimana harapan dan cita-cita kita. Untuk itu, tentunya ada beberapa skenario yang sudah kita siapkan di Dinas Pendidikan nanti. Mudah-mudahan Allah ridho kita akan mengeksekusinya ke depan. Ada beberapa skenario. Pertama, bagaimana kita yang hari ini juga dikumpulkan oleh teman-teman IGI dalam Misraya ini untuk memperbanyak guru-guru carong kita, guru-guru inti kita. Kemudian juga ke depan skenario-nya bagaimana juga IGI nanti akan berperan untuk bagaimana kita upgrade guru-guru konseling kita yang akan menemukan potensi-potensi siswa kita dan di-guidance oleh guru-guru inti kita hantarkan pada mereka kemana dituju pasca SMA, pasca dan seterusnya. Karenanya ini adalah peran penting bagi kita dan peran penting ini kita secara bersama-sama. Apalagi IGI komitmennya tinggi sekali untuk memajukan pendidikan Aceh. Untuk itu waktu dan kesempatan seperti ini dimanfaatkan sebaik mungkin
Jika memang ada forum nanti ada misalnya dibuat, pasti adalah tanya jawabkah, atau waktu itu harus dimanfaatkan apa yang tidak mengerti, apa yang tidak dipahami untuk dapat penjelasan lanjutan. Karena bagaimanapun juga nanti kita pula lah yang akan mengeksekusi, yang akan kita menjalankan aplikasi-aplikasi yang ditawarkan ini dalam hal kegiatan-kegiatan karena teknologi dan informasi itu menjadi keniscayaan bagi dunia pendidikan. Ada tidaknya COVID ke depan, bagaimana virtual ini, daring ini akan terus berlangsung. Untuk itu harus kita bersiap diri, dan tentu pula bagi siapa yang tidak mengupdate kegiatan-kegiatan melalui daring atau melalui IT ini, itu akan terus ketinggalan. Untuk itu, selamat mengikuti kegiatan yang baik ini, kegiatan yang strategis ini. Harapan besar kita dalam waktu yang dekat, apa yang ditawarkan dalam kegiatan-kegiatan ini, kita bisa praktikkan di masing-masing satuan pendidikan kita. Tentunya pada keseluruhannya nanti, apa yang kita capai, apa yang kita ingini. Kita bermohon kepada Allah, kita sanggup dan mampu mewujudkannya. Kasih izin dan perkenan Allah pula. Karenanya, sekali lagi, terima kasih teman-teman IGI, baik Abang Damran, Abang Emiran. Ini ya kami dipertemukan kembali setelah beberapa puluh tahun terpisah. Kemudian di samping kami juga akan sama Pak Hamid yang memang dipertemukan hari ini untuk seperti ini virtual yang bisa kita lakukan. Ini sebenarnya bukan di tempat yang disiapkan, tempat di mana kami lagi bersama-sama dalam rangka untuk menjalankan amanah hari 4 September nanti pada hari Jumat untuk Gema Gerakan Masyarakat Aceh akan melaksanakan secara serentak ke Aceh. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, dalam kesempatan yang baik ini kami juga menyampaikan bahwa 2 September besok itu menjadi hari sejarah bagi kita, khususnya pendidikan Aceh. Itu adalah Hari Pendidikan Daerah Ardikda yang ke-61 yang tepatnya penyelenggaranya adalah 2 September 2020 ini. Karenanya dalam forum berbagai ini kami menyampaikan selamat Hari Pendidikan Daerah Aceh yang ke-61 dengan tema Pendidikan Aceh dalam Adaptasi Inovasi Pembelajaran di Masa Pandemi. Salah satu strategi di masa pandemi apa yang diperankan oleh IGI sekarang. Untuk itu, insya Allah karena memang kondisi yang seperti yang kita hadapi saat ini, jadi kita menyesuaikan dengan kondisi yang ada, bahwa penyelenggaraan nanti akan besok itu Pak Gubernur akan menyampaikan ucapan selamat, kemudian para bupati dan wali kota se-Aceh akan menyampaikan di kabupaten dan kota masing-masing dengan membacakan sambutan Pak Gubernur Aceh angka Hari Pendidikan Daerah yang ke-61. Karenanya selamat pada guru-guru kami, selamat pada teman-teman kami yang dimanapun berada yang mengikuti kegiatan ini, yang bisa memonitor kegiatan ini, menyambut Hari Pendidikan Daerah Aceh yang ke-61. Tidak ada daerah satupun di Republik Indonesia ini yang punya daerah yang punya hari pendidikannya, kecuali Aceh. Karenanya kewajiban bagi kita untuk terus-menerus mengingatkan, menjadi introspeksi perjalanan yang sudah kita lewati dan capaian-capaian yang akan kita wujudkan ke depan. Untuk itu mohon doa terus-menerus dari teman-teman semua bahwa hanya kepada Allah saja kita bermohon bahwa ikhtiar bersama kita untuk mewujudkan itu menjadi kewajiban, dan hasil ikhtiar itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Satu prinsip dasar adalah dalam kondisi pandemi ini bagaimana kesehatan dan keselamatan para guru, para tendik, para murid, para siswa, dan para warga satuan pendidikan dan masyarakat Aceh itu menjadi prioritas utama. Itu pesan Pak Gubernur kita. Kesehatan dan keselamatan menjadi prioritas utama. Karenanya protokol kesehatan yang itu yang sudah kita sepakati menjadi ikhtiar bersama kita, maka karenanya menjadi kewajiban bagi kita untuk mengikuti, melaksanakan, dan menjadi kebiasaan baru bagi kita dan seluruhnya. Terima kasih IGI, terima kasih teman-teman guru, terima kasih para pengurus seluruhnya, dan kami mengucapkan selamat dan sukses tentu selalu menyertai IGI dan kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, terima kasih Pak Gadis sudah menyampaikan wejangan dan penyemangat buat kami di sini. Eh, Pak Gadis, mohon maaf disampaikan salam saya buat Kakanda di samping saya, Pak Abdul Hamid. Assalamualaikum Pak. Eh, Alhamdulillah, Kami pamit. berarti kita menuju ke kegiatan inti. Dari tadi Pak Farudin, Pak Dr. sudah menunggu dengan sangat sabarnya. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Badrudin. Adapun Pak Badrudin ini eh, jabatannya pengawas sekolah unit kerja Dinas Pendidikan di Kabupaten Banyumas. Prestasi yang pernah beliau raih itu terkait pengawas nasional, delegasi Indonesia ke Finlandia, Swedia, pelatihan School Leadership di SYIT, Cina, narasumber berbagai kegiatan di LPMP Jawa Tengah, asesor calon kepala sekolah Indonesia, supervisor LPD penyelenggara di klub penguatan kepala sekolah, supervisor nasional kurikulum 2013, penghargaan Satya Lencana, pendidikan dari Presiden RI, penghargaan Satya Lencana, karya Satya dari Presiden RI, pengalaman kerja, alhamdulillah beliau juga sama seperti kita, guru, pernah kepala sekolah, pernah kepala seksi bidang SMP, dan kepala cabang, kepala bidang, pengawas sekolah, pendiri koperasi, pendiri RS di Purwokerto, dan itulah profil singkat tentang Bapak Dr. Barudin. Untuk lebih jelasnya nanti ketika selesai Pak Barudin menyampaikan materi boleh ditanya lebih lanjut untuk mendekatkan emosi kita dengan hubungan emosional kita dengan pemateri kita yang sangat sabar hari ini. Waktu dan tempat Pak Barudin, hari ini kami IGI Aceh menyerahkan tempat dan waktunya ke Bapak untuk menyapa guru-guru di Aceh. Kami serahkan, silahkan Pak Barudin. Halo, Assalamualaikum Ya, halo. warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengar Bapak? Bisa, jelas. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang pertama saya menyampaikan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya, penghormatan yang tinggi atas kesempatan kepada diri saya untuk bisa berbagi tentang kegiatan pendidikan di era COVID-19 ini. Bapak Kepala Dinas beserta jajarannya yang saya hormati, pengurus IGI Aceh Utara dan Provinsi Aceh yang saya hormati, dan peserta webinar hari ini yang saya hormati, yang berbahagia, alhamdulillah ya, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semuanya. Baik Bapak Ibu, saya akan langsung pada pembahasan materi kita tentang kegiatan pembelajaran di era COVID-19 ini terkait dengan pembelajaran yang harus dipatuhi, dipenuhi sesuai standar kesehatan COVID-19. Nah, ini saya akan share materi lebih dahulu.
sambil menunggu. Aduh, ini ternyata. Oke, Bapak Ibu sekalian, jadi kita akan membahas tentang pelaksanaan pembelajaran dan penilaian di masa pandemi COVID-19 sesuai tadi dari arahan Bapak Kepala Dinas Pendidikan di Aceh. Beliau menyampaikan dan ini juga sudah merupakan dan sekaligus menjadi kebijakan nasional bahwa di era pandemi COVID-19 ini adalah kegiatan pendidikan mengutamakan yang pertama adalah kesehatan dan keselamatan peserta didik, guru, tenaga kependidikan, orang tua siswa, dan juga masyarakat. Oke. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan materi yang akan kita bahas dalam hal ini adalah yang pertama ya, di era COVID kita harus memastikan zona wilayah sekolah ya. Kemudian desain pembelajaran dan penilaian, ketentuan pelaksanaan pembelajaran. Nanti kita juga sajikan contoh jadwal pelaksanaan pembelajaran. Kemudian aspek apa yang harus disiapkan untuk pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Kemudian tahapan sekolah untuk pelaksanaan pembelajaran jarak jauh melalui daring atau luring. Bapak Ibu sekalian ya, untuk memastikan wilayah sekolah sesuai persebaran COVID-19 itu adalah antara lain mengecek pemetaan wilayah kabupaten kota berdasarkan zona merah, kuning, oranye atau hijau, yang mana data ini berasal dari tim gugus tugas COVID-19 provinsi kabupaten kota. Kemudian juga kita harus mencermati surat edaran, keputusan, peraturan gubernur, bupati, wali kota, kepala dinas, kabupaten kota tentang pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Kemudian yang ketiga, kita harus juga melakukan diskusi dengan komite sekolah tentang pelaksanaan pembelajaran berdasarkan surat edaran, SK, peraturan gubernur, bupati, wali kota, atau kepala dinas setempat. Ya. Nah, kemudian berikutnya desain pembelajaran dan penilaian yang sesuai dengan zona penyebaran COVID. Kita tahu di Indonesia ini ada zona merah, orange, kuning, hijau. Nah, nanti Aceh sekarang posisinya di posisi zona yang mana? Nah, ini nanti perlu teman-teman untuk sesuaikan dengan kegiatan desain pembelajarannya. Ya. Jadi desain pembelajaran yang dilakukan pada pembelajaran jarak jauh yaitu antara lain dengan strategi blended learning atau pembelajaran kombinasi. Ya. Kemudian metodenya adalah playbook classroom atau pembelajaran kelas terbalik. Ya. Dan kita baru akan menentukan tujuan pembelajaran. Ya. Oke. Blended learning itu apa? Blended learning atau pembelajaran kombinasi adalah strategi pembelajaran yang memadukan antara berbagai kombinasi interaksi pembelajaran serta memanfaatkan bentuk atau bahan sumber belajar dengan menggunakan moda luring, daring, atau kombinasi keduanya. Jadi blended learning itu kombinasi antara luring dan daring, dan juga sumber belajar yang kita gunakan itu bisa dimodifikasi atau divariasi. Flyboard classroom atau pembelajaran kelas terbalik adalah pembelajaran yang merupakan metode di mana peserta didik mempelajari materi lebih dahulu di luar sekolah atau di rumah secara mandiri. Kemudian melakukan diskusi atau pembelajaran aktif atau active learning pada saat tatap muka dengan guru. Ya. Metode pembelajaran ini biasanya diawali dengan belajar mandiri, serta dilanjutkan dengan pembelajaran tatap muka dengan guru, baik belajar mandiri maupun tatap muka menggunakan moda luring ataupun daring sesuai kondisi.
contoh desain pembelajaran dan penilaian pada saat pandemi COVID-19 ini dapat kita sampaikan lebih dahulu dasar hukumnya lebih dahulu ya. Dasar hukumnya adalah Permendikbud nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pembelajaran masa darurat penyebaran COVID-19 ya. Kemudian surat edaran Sekjen nomor 15 tahun 2020 tentang penyelenggaraan belajar dari rumah masa pandemi COVID-19. Kemudian keputusan 4 menteri ya tentang penyelenggaraan pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran tahun 2020-2021 tahun akademik 2020-2021 di masa pandemi COVID-19. Panduan pembelajaran di era kenormalan baru dari tim GTK Kemdikbud, kemudian panduan pembelajaran jarak jauh bagi guru sekolah yang tutup dan pandemi COVID-19 dengan semangat merdeka belajar dari Direktorat GTK Kemdikbud 2020, dan yang terakhir yang belum tertulis di sini adalah SK Kepala Balitbank dan Perbukuan Kemdikbud nomor 018 tahun 2020 tentang KI dan KD kurikulum darurat pada COVID-19 ya. Nah, proses pembelajaran jarak jauh terdiri atas perpaduan antara pembelajaran mandiri dan tatap muka ya. Pembelajaran mandiri dan tatap muka ini penjelasannya adalah sebagai berikut ya. Pembelajaran mandiri adalah pembelajaran yang diinisiasi oleh peserta didik menggunakan bahan ajar mandiri dan tetap dapat dilakukan bimbingan dari guru melalui strategi guru berkunjung ke rumah atau door to door, atau jika memiliki koneksi internet, bimbingan dapat melalui email, chatting, LMS atau Learning Management System, kemudian juga forum diskusi, media sosial atau media lain yang disepakati. Bahan ajar dapat memanfaatkan bahan ajar cetak dalam bentuk modul ajar mandiri, televisi, radio, dan bahan ajar digital yang sudah tersedia di LMS. Pembelajaran tatap muka adalah pembelajaran yang dilakukan peserta didik di bawah bimbingan guru dalam berbagai bentuk interaksi langsung antara peserta didik dengan guru. Tatap muka dapat dilaksanakan secara luring dan daring, dan dapat pula guru melakukan strategi kunjung, sedangkan tatap muka daring dapat melalui video conference, video call, atau interaksi yang lainnya. Nah, interaksi pembelajaran jarak jauh itu terdiri dari sinkronus dan asinkronus. Sinkronus dan asinkronus itu apa? Yaitu sinkronus itu komunikasi yang dilakukan secara dua arah, yang dilakukan dalam waktu nyata, real time, dan bersamaan. Contoh interaksi pembelajaran luring dengan strategi guru kunjung, video conference, video call, instant message atau WA, Telegram, Line, dan lain-lain, radio, HT, dan media lainnya. Interaksi asinkronus adalah komunikasi yang dilakukan secara dua arah, yang dilakukan secara tunda delay. Contoh interaksi pembelajaran mandiri menggunakan bahan ajar mandiri, forum diskusi di LMS, dan bentuk komunikasi lainnya yang membutuhkan waktu tunda atau delay. Nah, desain pembelajaran dan penilaian di kawasan zona merah. Nah, kita sekarang akan berangkat dari zona merah dulu, karena zona yang paling tinggi adalah zona merah. Nah, zona merah itu struktur atau pembelajarannya ini bisa dilakukan dengan pembelajaran jarak jauh dengan komposisi seperti ini, Bapak Ibu ya. Kita bisa mendesain pembelajaran dalam waktu 2 minggu itu dengan komposisi ya
ada pembekalan dulu, kemudian ada tatap muka. Tatap mukanya cukup 3 hari, pekan pertama, kemudian ada kegiatan mandiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini adalah kegiatan mandiri. Kemudian berikutnya libur, 1, 2, 3, 4 ini libur pada pekan kedua. Nah, selama 2 pekan ini dilakukan dengan blended learning, artinya bisa tatap muka, bisa juga non tatap muka atau daring dan luring. Nah, ini di zona merah bisa dilakukan komposisi seperti itu. Selanjutnya ya, kegiatan aktivitas pola pembelajaran pada zona merah ya. Pola pembelajarannya adalah yang pertama perlu adanya pembekalan pembelajaran kepada guru, peserta didik dan orang tua ya. Guru di sini memberikan pembekalan kepada peserta didik dan orang tua tentang pola pembelajaran yang dilaksanakan dalam 1 semester dalam bentuk tatap muka virtual jika mampu dalam format video atau membuat buku panduan singkat. Kemudian peserta didik di sini memperhatikan penjelasan guru kepala sekolah mengenai pola pembelajaran baru dalam bentuk tatap muka atau virtual atau Vicon seperti hari ini ya. Bentuk format video jika pembekalan dalam bentuk panduan cetak maka harus membaca dan memahami. Jadi nanti ini teman-teman IG ini bisa membekali kepada siswa, kepada guru-guru ya. Kemudian orang tua memperhatikan penjelasan guru dan kepala sekolah dalam melaksanakan pola pembelajaran baru dalam bentuk tatap muka virtual atau Vicon, format video atau jika pembekalan berupa panduan, maka pendampingan anak memahami panduan itu menjadi penting bagi orang tua. Nah, tatap muka ini ya, jika menggunakan sinkronus terbatas, ya, maka guru ketika melakukan tatap muka dapat menggunakan luring dan daring, memberikan materi awal berupa KD, bersifat esensial dan memerlukan penjelasan langsung dari guru. Nah, jadi Bapak Ibu nanti KD yang akan kita sajikan di dalam pembelajaran pada kurikulum darurat ini adalah KI dan KD-nya harus mengacu kepada keputus SK Surat Keputusan Kepala Balitbank dan Perbukuan Kemdikbud nomor 18 tahun 2020. Jika nanti waktunya ada, maka kita setelah ini akan lanjut dengan bagaimana kita menganalisis KI-KD, materi, indikator, kegiatan pembelajaran, dan penilaian kurikulum darurat itu seperti apa. Nanti kalau memang waktunya memungkinkan kita bisa bahas bersama, tetapi kalau tidak nanti materinya bisa kami kirim. Misalkan di sini 1 kali pertemuan atau tatap muka itu adalah 30 menit per mata pelajaran. Ya. Maksimal 1 jam. Jika video conference daring disarankan maksimal 2 jam per hari. Ya. Dan per hari tatap muka atau Vicon maksimal 4 mata pelajaran secara bergantian. Dan sisanya menggunakan media sinkronus lainnya, misalkan WA, Telegram, ataupun pertemuan langsung guru kunjung secara terbatas, dan lain-lain. Pertemuan tatap muka sinkronus selanjutnya lebih diutamakan diskusi, tutorial, dan tanya jawab. Nah, ini jadi kalau kita mau melaksanakan kegiatan tatap muka secara online atau Vicon, itu maksimal 30 menit per mata pelajaran. Dan sehari maksimal 4 mata pelajaran. Nah, ini untuk menghindari kelelahan peserta didik menghadapi laptop selama katakanlah kalau sehari penuh kan nanti di samping kemampuan mengamati laptop juga mungkin kuotanya menjadi lebih banyak lagi. Kemudian tingkat konsentrasinya akan juga akan kurang baik apabila melebihi dari 4 jam tadi. Kemudian peserta didik tentunya di sini memperhatikan penjelasan guru, berdiskusi secara virtual ataupun secara pertemuan pembelajaran secara luring maupun kunjung door to door yang dilaksanakan secara terbatas. Dan tentunya jaga jarak menjadi standar kesehatan COVID-19 menjadi hal yang utama. Kemudian orang tua mengawasi dan memotivasi pembelajaran anak melalui luring
atau secara daring menyepakati mendiskusikan cara komunikasi pembelajaran dengan pihak sekolah dan atau guru jika mampu dapat menyiapkan perangkat pembelajaran seperti HP, komputer, kuota internet disesuaikan dengan kondisi orang tua. Mengumpulkan foto lembar aktivitas dan penugasan tiap hari, memastikan fasilitas tempat belajar nyaman. Oke. Nah, pembelajaran mandiri yaitu guru pada saat akhir sesi tatap muka memberikan penugasan kepada peserta didik berupa project based learning atau PJBL atau PJBL ini dapat dirancang oleh guru secara berkelompok berdasarkan satu tema kelompok yang disepakati dan harus mewakili tujuan pembelajaran atau indikator pencapaian kompetensi pada setiap KD mapel yang dikelompokkan. Durasi pengerjaan PJBL dilaksanakan selama pembelajaran mandiri berlangsung dan PJBL pun dapat dilakukan pada saat libur. Monitoring pembelajaran selama pembelajaran menjadi hal yang penting dalam kegiatan pembelajaran asinkronus ini. Ya. Kemudian di sini peserta didik juga harus mengerjakan tugas PJBL sesuai instruksi. Kemudian orang tua juga mengawasi dan memotivasi pembelajaran melalui virtual secara langsung, menyepakati dan mendiskusikan secara komunikasi dan pembelajaran dengan pihak sekolah dan guru. Jika mampu dapat menyiapkan perangkat pembelajaran seperti HP, komputer, kuota internet disesuaikan dengan kondisi orang tua. Ya. Kemudian mengumpulkan foto aktivitas penugasan siswa atau peserta didik atau putranya setiap hari, memastikan fasilitas dan tempat belajar yang nyaman bagi anak. Ya. Memastikan dan mengisi lembar aktivitas sebagai bahan pemantauan belajar harian. Jadi ini tugas orang tua juga harus membimbing, mendampingi, juga mendokumen kegiatan dari putra-putrinya. Pada saat libur, refleksi pengembangan materi dan penugasan berdasarkan kelompok guru, ini tugas guru. Kemudian siswa melakukan atau mengerjakan tugas-tugas PJBL berupa kegiatan sosial, olahraga, membantu orang tua, dan lainnya. Orang tua mengawasi memotivasi pembelajaran anak melalui virtual atau secara langsung, mengumpulkan foto lembar aktivitas penugasan tiap hari, memastikan fasilitas dan tempat belajar yang nyaman, kemudian juga mengisi lembar kegiatan atau aktivitas siswa sebagai bukti pemantauan pembelajaran. Nah, kalau kita di zona kuning, maka kegiatan atau rancangan kegiatan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Nah, jadi kalau kita berada di zona kuning, ya, maka kegiatannya juga masih dirancang dalam waktu 2 minggu. Ya, 2 minggu itu untuk kegiatan yang pembekalan, kemudian juga tatap mukanya masih 3 hari, mandirinya 7 hari, liburnya 4 hari. Jadi kegiatan selama 2 pekan itu dengan blended learning seperti zona merah. Jadi zona merah dan zona kuning itu polanya sama. Untuk itu nanti teman-teman di Aceh ini harus bisa melihat status wilayahnya di zona mana. Nah, aktivitas pola pembelajaran di zona kuning itu sebetulnya sama dengan di zona merah. Ya, jadi tidak perlu saya bahas lagi di sini untuk mempersingkat waktu. Nanti kita mungkin lebih banyak dialog barangkali ya. Kemudian ini prinsipnya zona merah dan zona kuning itu adalah sama ya. Zona merah dan zona kuning sama, aktivitas tatap mukanya sinkronus terbatas, sama setiap mata pelajaran itu maksimal 30 menit kalau kita virtual atau Vicon ya. Kemudian juga maksimal disarankan maksimal 2 jam per hari atau kalau di
memungkinkan Vicon 4 mapel secara bergantian ya, per hari, ya, sama dengan zona merah tadi. Ya. Kita lanjut. Ini kegiatan mandiri di zona kuning maupun di zona merah itu peran guru peserta didik sama. Ya. Kemudian tugas mandirinya pun kegiatan libur bagi anak, bagi guru, bagi peserta didik dan orang tua antara zona kuning dan zona merah itu sama. Ya. Berikut kita masuk ke desain pembelajaran dan penilaian di kawasan zona kuning. Zona kuning tadi kita sudah bahas. Bisa juga di zona kuning ya, itu kita bisa membuat atau merancang kegiatan pembelajaran dalam 1 mingguan ya. Kalau kita rancang dalam 1 mingguan maka polanya seperti ini. Pembekalan pembelajaran, kemudian tatap muka 3 hari, mandirinya 2 hari, liburnya 2 hari. Ya, jadi 1 pekan menggunakan blended learning, artinya antara tatap muka dan tidak tatap muka atau daring dan luring bisa dilakukan. Ya. Tapi kita lakukan ini dengan pola 1 minggu. Kalau tadi di zona merah itu dan kuning bisa dirancang juga dengan pola 2 minggu. Nah, kemudian aktivitas pembelajarannya ya. Di sini di zona kuning ini peserta didik ketika diberi penjelasan guru itu memperhatikan terkait dengan kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara virtual, kemudian juga guru ini harus bisa membuat video, membuat buku panduan singkat, ya. Kemudian peserta didik ya otomatis harus memperhatikan apa yang telah disampaikan guru, orang tua mendukung kegiatan pembelajaran, baik secara Vicon maupun secara luring ya, secara luring maupun secara daring. Jadi keduanya apabila dilaksanakan orang tua harus bisa mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut sekaligus mendampingi. Nah, tatap muka ya pada sinkronus terbatas ya seperti tadi sudah kita bahas maksimal 30 menit untuk tatap muka. Ini setiap hari juga kalau menggunakan video conference maksimal 2 jam per hari dan tatap muka dengan Vicon maksimal 4 mapel ya. Jadi setiap hari itu maksimal 4 mapel untuk Viconnya. Kegiatan peserta didik maupun orang tua masih sama seperti tadi. Peserta didik selalu memperhatikan, mengikuti petunjuk-petunjuk guru, kemudian juga mengikuti kegiatan-kegiatan secara terbatas dan menjaga jarak itu menjadi standar baku untuk menjaga sesuai standar kesehatan COVID-19. Orang tua tugasnya menyiapkan perlengkapan HP, ruang belajar yang baik, kemudian juga mendampingi, mengawasi, kemudian memastikan fasilitas tempat belajar yang nyaman. Baik, kegiatan mandiri di dalam pola pembelajaran di zona kuning ini sama dengan tadi kegiatan pembelajaran oleh guru, yaitu dengan memberikan penugasan project based learning, kemudian dapat juga guru itu secara berkelompok sesuai KD yang mungkin berdekatan, misalkan KD agama yang ada dalam pendidikan agama, PKPS ya. Apabila ada yang keterkaitan maka bisa menjadi satu tim untuk memberikan materi pelajaran tadi. Dengan catatan harus mewakili tujuan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi pada setiap KD mapel yang dikelompokkan. Kemudian peserta didik mengerjakan tugas PJBL sesuai instruksi, kemudian juga orang tua mengawasi, mendampingi, menyiapkan
peralatan, kemudian juga mengumpulkan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh putra-putrinya atau peserta didik. Berikut kita lanjut ke zona hijau. Nah, kalau di wilayah kita sudah masuk di dalam zona hijau, maka kita bisa merancang pola pembelajaran jarak jauh ya dengan kenormalan baru seperti ini ya. Ini dalam 1 pekan tatap muka bisa selama 3 hari, kemudian kegiatan mandiri 2 hari, kemudian liburnya 2 hari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 selama sepekan. Kalau kita mengikuti kegiatan pola pembelajaran di zona hijau, kita bisa rancang seperti ini. Ya. Di samping itu yang tidak boleh dilupakan adalah ada kegiatan pembekalan sebelum kita melaksanakan tatap muka. Nah, kegiatan pembekalan pembelajaran ini ketika guru memberikan pembekalan kepada peserta didik dan orang tua terkait pembelajaran yang dilaksanakan dalam 1 semester dalam bentuk tatap muka virtual, jika mampu juga membuat format video atau membuat buku panduan singkat. Ya. Kemudian peserta didik menjelaskan, memperhatikan penjelasan kepala sekolah, guru pada pelaksanaan pembelajaran baru dalam bentuk tatap muka virtual atau VCon ya, atau format video. Jika pembekalan dalam bentuk panduan cetak, maka harus membaca dan memahami. Orang tua di sini juga memperhatikan penjelasan kepala sekolah dan guru dalam pelaksanaan pola pembelajaran baru dalam bentuk tatap muka virtual ya atau VCon. Jika pembekalan berupa panduan, maka mendampingi anak memahami panduan tadi. Tatap muka sinkronus terbatas ya. Di zona hijau pembelajaran dapat dilaksanakan secara luring di sekolah dengan protokol kesehatan sesuai aturan di zona hijau. Memberikan materi awal berupa KD bersifat esensial, kemudian memerlukan penjelasan langsung dari guru serta dapat melakukan pembelajaran pertemuan secara langsung atau pembelajaran luring secara terbatas di sekolah dengan kondisi rasio peserta didik 50% dan sisanya menggunakan media sinkronus, asinkronus, misalkan WA, LMS. Maksudnya di zona hijau kita bisa melakukan tatap muka secara langsung juga, artinya secara konvensional bertemu di sekolah, tetapi maksimal setiap kelas itu 50% dari jumlah peserta didik. Ya. Kemudian peserta didik kegiatannya adalah memperhatikan penjelasan guru, diskusi secara daring apabila itu daring, dan menyepakati pertemuan langsung di sekolah dengan kondisi 50% siswa secara bergantian. Jadi jaga jarak juga menjadi ketentuan. Kalau nanti kita sudah berada di zona hijau ya, itu nanti bisa melakukan tatap muka per kelas itu maksimal 50% dari jumlah siswa. Kemudian orang tua juga meyakinkan bahwa anak akan mulai mengikuti tatap muka langsung di sekolah, kemudian mengajak anak untuk menjaga kesehatan, menjaga jarak, kebersihan, dan berolahraga, kemudian mengawasi, memotivasi, menyepakati, mendiskusikan cara berkomunikasi pembelajaran di sekolah dengan guru, jika mampu dapat menyiapkan perangkat pembelajaran dan juga menyiapkan HP, komputer, kuota internet, dan juga mengumpulkan tugas-tugas anak, memastikan memfasilitasi tempat belajar yang nyaman jika itu dilakukan secara VCon atau secara luring ya. Nah, kegiatan mandiri pada zona hijau sama Bapak Ibu, jadi ketika akhir sesi tatap muka, guru memberikan penugasan kepada peserta didik berupa project based learning, dapat dirancang oleh guru secara berkelompok, disepakati untuk mewakili tujuan pembelajaran atau KD indikator mapel yang dikelompokkan dengan durasi PJBL dilaksanakan selama pembelajaran mandiri berlangsung. Monitoring selama pelajaran mandiri dapat dilakukan dengan sinkronus, LMS, forum diskusi, medsos, email, SMS, dan dapat juga
melalui pertemuan tatap muka di minggu selanjutnya. Jadi tugas mandiri anak-anak bisa melakukan di rumah, kemudian bisa dimonitoring melalui SMS atau juga melalui tatap muka pada minggu berikutnya. Tugas peserta didik tentunya mengerjakan PJBL sesuai instruksi, kemudian orang tua juga menyepakati, mendukung, mendampingi, menyiapkan perlengkapan, memastikan fasilitas tempat belajar yang nyaman. Contoh pola penilaian sekarang. Apakah kita di dalam pembelajaran darurat kurikulum 2013 ini harus melakukan penilaian? Oke, kita pasti harus melakukan penilaian yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi prinsip penilaiannya mengedepankan kejujuran. Ya, misalkan ulangan, asesmen tes untuk peserta didik tidak boleh dikerjakan langsung oleh orang tua. Ya. Penugasan PJBL harus mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ya. PJBL dapat dilakukan kelompok guru mapel sesuai dengan tema penugasan. Pengisian instrumen dapat melibatkan orang tua dan tokoh masyarakat. Aspek sikap dibuktikan dengan instrumen penilaian yang disetujui oleh orang tua, ya, perwakilan keluarga, tetangga, tokoh masyarakat. Nah, di dalam penilaian sikap nanti anak-anak melakukan yang namanya penilaian diri, menilai diri sendiri, kemudian kita siapkan juga penilaian antar teman. Nah, penilaian antar teman itu nanti yang mengisi orang tua, nanti bisa sebagai alat untuk menilai aspek sikap. Ya. Ini tidak jauh beda dengan kegiatan pembelajaran normal, cara menilai sikapnya hanya kalau di kegiatan penilaian kurikulum darurat ini penilaian sikap oleh orang tua, ya, dan juga penilaian diri sendiri. Aspek pengetahuan berupa hasil belajar dibuktikan dengan mengerjakan tugas aplikasi LMS atau yang bisa dikerjakan melalui bahan cetak kalau memang sekolah menyediakan, ya, dengan rentang waktu minimal 1-2 minggu satu kali bahan cetak diambil orang tua di tempat yang disepakati, ya, dengan memperhatikan protokol kesehatan. Aspek keterampilan dibuktikan dengan instrumen hasil belajar dalam bentuk portofolio. Nah, ketentuan pelaksanaan pembelajaran di zona merah apabila pelaksanaan pembelajaran luring yang harus dilakukan adalah memetakan kondisi peserta didik dan orang tua, ya. Jika pembelajaran luring akan dilaksanakan, membuat jadwal tatap muka dengan menggunakan strategi kunjung atau door to door, memiliki akses terhadap sumber belajar, buku siswa, buku sekolah elektronik. Sekolah berkoordinasi dengan orang tua, bekerja sama dengan tokoh masyarakat, wilayah tempat tinggal peserta didik. Guru mengembangkan RPP, pembelajaran jarak jauh sesuai proporsinya. Kemudian mengembangkan bahan ajar, kemudian mampu melakukan monitoring pembelajaran peserta didik secara luring, misalkan dengan SMS atau WA atau mungkin bisa juga dengan Google Meet atau dengan Office 365 bisa juga, ya. Sekolah membuat jadwal pengambilan dan pengumpulan tugas luring, melakukan evaluasi pembelajaran dan penilaian yang telah dilaksanakan. Ketentuan pembelajaran daring, ya, harus memastikan kondisi peserta didik dan orang tua, ya. Kemudian memastikan ada akses internet, kemudian ada perangkat pendukung digital pembelajaran, kemudian sekolah memiliki akses terhadap sumber belajar dan LMS, kemudian sekolah berkoordinasi dengan orang tua, dapat bekerja sama dengan tokoh masyarakat wilayah setempat, kemudian guru mengembangkan rencana pelaksanaan pembelajaran PJJ, ya. Kemudian guru mengembangkan bahan ajar mandiri secara digital atau bahan ajar cetak, kemudian melakukan evaluasi pembelajaran dan penilaian. Zona kuning dan hijau, ya,
pembelajaran luring dengan memetakan kondisi peserta didik dan orang tua jika pembelajaran luring akan dilaksanakan sekaligus membuat jadwal tatap muka dengan strategi guru kunjung. Ya. Khusus zona hijau, jika akan mengadakan tatap muka terbatas di sekolah, maka wajib memetakan warna zona tempat tinggal guru peserta didik terlebih dahulu. Zona hijau membuat jadwal tatap muka proporsi peserta didik yang akan melakukan tatap muka batas di sekolah. Artinya tadi dijelaskan maksimal 50% dari jumlah peserta didik setiap kelasnya. Kemudian sekolah memiliki akses terhadap sumber belajar. Ya. Ketentuan pelaksanaan pembelajaran luring berikutnya adalah sekolah berkoordinasi dengan orang tua, bekerja sama dengan tokoh masyarakat di wilayah tempat tinggal, kemudian guru mengembangkan RPP, guru mengembangkan bahan ajar, baik secara cetak maupun elektronik, ya. Kemudian sekolah dan guru mampu monitoring pembelajaran peserta didik secara luring. Sekolah membuat jadwal pengambilan dan pengumpulan tugas luring, melakukan evaluasi pola pembelajaran dan penilaian. Pembelajaran daring memetakan kondisi peserta didik, orang tua yang akan melaksanakan pembelajaran daring, ya. Memastikan peserta didik memiliki akses terhadap internet, memastikan perangkat digital sebagai pendukung pembelajaran yang dimiliki. Kemudian ada sumber belajar, berkoordinasi orang tua dan tokoh masyarakat di wilayah tempat tinggal, kemudian guru mengembangkan RPP, mengembangkan bahan ajar mandiri dengan format digital atau bahan cetak, ya. Melakukan evaluasi pembelajaran. Nah, ini zona merah dan zona orange. Jika akan membuat jadwal pembelajaran, ya maka tatap muka seperti ini hari pertama, hari kedua, 3. Kemudian berikutnya hari ke-4 sampai hari ke-10 itu tugas mandiri, hari ke-11 sampai 14 itu libur. Nah, zona merah dan zona oranye ini dirancang pertemuan tiga kali dalam jadi kelas 7 kan, baik SMP sama SMK. Ya, tapi kalau untuk SD ya disesuaikan dengan kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berikutnya kalau zona hijau, jadwal tatap muka dapat dibuat seperti ini. Misalkan ini SMP SMA kelas 7 atau kelas 10 ya, sampai dengan kelas 12 atau kelas 9 kalau SMP ya. Ini 3 hari tatap muka, kemudian kegiatan mandiri, kemudian libur. Ini zona kuning dan zona hijau itu bisa dirancang dalam 1 minggu ya. Untuk tatap muka dapat dilaksanakan melalui daring atau di zona hijau, tatap muka reguler di sekolah bisa dilaksanakan dengan skema 50% tatap muka reguler, 50% daring jarak jauh bisa juga. Atau bisa juga sekolah itu bisa melaksanakan 50% tatap muka nanti bergiliran, bisa juga. Nah, apa yang harus disiapkan untuk pembelajaran jarak jauh? Sarananya, pemetaan kompetensi guru dalam pemanfaatan TIK, perencanaan pembelajaran, kesiapan peserta didik, panduan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Kemudian kesiapan sarprasnya perlu disiapkan apabila kita akan daring ya. Gadgetnya, laptop, koneksi internet, modul belajar, rencana pembelajaran, televisi, sambungan listriknya bagaimana ya. Nah ini kalau kita mau daring ya, pendidiknya bagaimana, apakah sudah siap ini, kemudian peserta didiknya seperti ini. Sudah adakah, sudah siapkah, berapa jumlah siswa dan guru yang
telah menyiapkan sarana dan prasarana tersebut. Nah, kita harus memetakan berapa guru yang sudah memiliki laptop, gadget, kemudian juga gawai yang lainnya, kemudian yang mampu mengoperasikan dengan lancar berapa, yang belum berapa. Nah, ini perlu kita data, kita inventarisir agar nanti kita bisa membantu meningkatkan kegiatan itu. Kemudian kalau luring ya, modul belajarnya dan lembar kerja siswa sudah harus disiapkan, RPP juga harus disiapkan. Nah, ini oleh pendidik terutama. Nah, pemetaan kompetensi guru dalam pemanfaatan TIK ya, kita harus buat pemetaan, misalkan penggunaan Zoom, penggunaan Google Classroom, Google Drive, pemanfaatan kuisis, teknologi lainnya, misalkan Office 365, kita punya guru berapa, yang sudah mampu berapa, yang belum mampu berapa, agak mampu berapa. Nah, ini perlu kita petakan. Nah, tahapan sekolah untuk pembelajaran daring atau luring, ya, itu kita perlu merencanakan, kemudian merencanakan tadi mengidentifikasi kemampuan guru, mendata ketersediaan sarkas, menentukan strategi pembelajarannya daring atau luring, menyusun bahan ajar, berkoordinasi dengan orang tua, berkaitan penugasan, membentuk forum komunikasi daring luring, menentukan evaluasi, dan kepala sekolah menyusun instrumen, supervisi, dan monepnya. Pelaksanaannya, guru mengirim materi pembelajaran dan penugasan secara daring atau luring, peserta didik mengerjakan secara mandiri ataupun luring sesuai waktu yang ditentukan. Guru dan peserta didik berinteraksi secara daring atau luring. Peserta didik dapat mengirimkan hasil pekerjaannya, kemudian guru melakukan umpan baliknya. Nah, pengawasan sumber daya organisasi, ya, guru mengevaluasi efektivitas efisiensi pembelajaran daring maupun luring, pemetaan kesulitan kemudian pembelajaran daring atau luring, kepala sekolah melakukan supervisi, evaluasi perbaikan pembelajaran untuk menentukan tindak lanjutnya. Oke, terima kasih, sudah selesai. Mohon maaf ini tadi PowerPoint-nya sudah diperbaiki, tapi karena ada jeda sehingga ada kembali lagi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kami persilakan kepada moderator untuk mengatur, barangkali ada perlu pertanyaan atau hal-hal yang perlu kita diskusikan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Putra. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Badrudin yang sudah menyampaikan materinya. Sekarang waktunya untuk peserta. Silahkan kalau mau bertanya, raise hand biar kita fasilitasi untuk ke narasumbernya. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung raise hand. Oh, ada Pak Arslan. Pak Kus, mohon disapa Pak Arslan untuk bisa disambungkan mic-nya ke moderator. Halo Pak Arslan. Halo, Assalamualaikum Pak Arslan. Wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Arslan. Halo Pak Arslan. Assalamualaikum. Atau kita lanjut ke yang di bawahnya Pak Kustalani, Hafiza Murtala. Iya. Oke, silakan. Ibu Hafiza Murtada. Silakan Bu Hafiza Murtada. Ini ada Pak Kus. Ya, sebentar. Bu Hafiza Murtada. Bu Hafiza Murtada.
Bu Hafiza Murtada. Bu Hafizanya sudah Tidak raise hand lagi. Fitriani. Fitriani. Bu Fitriani. Ya. Halo, Bu Fitriani. Fitriani. Ya, Ya, silakan. Silakan, yuk. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut. Terima kasih untuk keluarga besar IGI yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Ya, silahkan. Mic-nya Pak Kus. Wow, Diulang, Bu Fitriani. saya ulang kembali. Ya. Terima kasih kepada keluarga besar IGI yang sudah memfasilitasi saya juga untuk terlibat dalam kegiatan seperti ini. Terima kasih juga saya bisa bertemu dengan Bapak. Di sini Pak, saya ingin menanyakan tentang bagaimana metode yang seharusnya kita terapkan untuk zona merah yang kapasitas sekolahnya yang memang tidak memungkinkan siswanya untuk semuanya kita laksanakan secara online. Apakah memungkinkan kita membuat tatap muka atau door to door itu dengan memfasilitasi siswa tersebut kegiatan khusus atau siswa yang menjemput datang ke sekolah atau datang ke rumah pribadi guru. Apakah hal seperti itu dibolehkan atau dibenarkan, Pak? Jika tidak ada, saya ingin masukan dari Bapak kiat yang paling objektif untuk kita lakukan jika memang banyak sekali kendala yang kita hadapi untuk membuat atau untuk merespon atau untuk bisa membuat siswa tertarik terhadap pembelajaran yang kita lakukan hingga mereka sama seperti tertariknya kepada game. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Badrudin, kita tunggu 3 pertanyaan atau langsung Oke. Pak Badrudin jawab? Oke, kita tunggu 3, tidak apa-apa, silakan. Kita tunggu berapa ini, kalau misalnya tidak ada yang raise hand lagi, silakan Pak Badrudin ya. Oke, terima kasih Ibu. Jadi kalau kita berada di zona merah, maka pelajarannya adalah kalau memungkinkan dalam bentuk tatap muka virtual jika mampu ya. Bisa juga ya, kalau kita tidak memiliki internet yang bagus atau menjangkau internet itu bisa menjangkau kepada seluruh siswa, maka kita bisa membuat video pembelajaran. Ya. Video pembelajaran nanti teman-teman IGI sudah menyiapkan bagaimana kita membuat video pembelajaran menggunakan misalkan Bandicam. Kita bisa menjelaskan kegiatan penjelasan seperti ini tadi. Dengan cara Bandicam, artinya kita bisa menjelaskan kepada anak-anak dalam bentuk video seperti virtual langsung seperti ini. Bisa juga menggunakan kita PowerPoint yang nanti kita jelaskan dengan suara ya, dengan suara. Jadi nanti kita bisa lakukan itu. Nanti teman-teman IGI akan memberikan pelatihan itu. Jadi kalau kita tidak bisa melakukan tatap muka secara virtual, maka kita bisa memberikan video. Seperti tadi Ibu katakan, apakah bisa dimungkinkan dengan seperti bentuk game itu. Nah tadi kalau kita memberikan pembelajaran dengan mudah video pembelajaran, artinya nanti kita itu kepada anak-anak bisa mengirimkan video secara langsung, menjelaskan materi dengan video, dengan PowerPoint, dengan Bandicam, itu kita bisa lakukan. Nah, kemudian kalau tidak melakukan atau membuat video pembelajaran, bisa juga kita mengirimkan tugas-tugas materi pembelajaran tadi, bisa dengan cara apa? Yang mengambil bahan materinya adalah orang tua ke sekolah. Atau bisa juga win-win solution. Sekolah dalam ini guru mengantarkan bahan pembelajarannya misalkan di balai desa. Nah, nanti orang tua mengambilnya di balai desa. Nah, gitu. Nah, nanti
bisa saling bertemu atau mengambil bahan di balai desa tempat orang tua tinggal itu. Nah, itu nanti bisa juga dilakukan pengambilan bahan tadi di sekolah ya, tergantung kesepakatan. Jadi maka di dalam kegiatan pola pembelajaran di zona merah ini kan ada pembekalan. Nah, pembekalan ini adalah menjelaskan pola pembelajaran yang akan kita lakukan. Tatap muka daring atau luring, kemudian nanti ada tugas mandiri, ada liburnya. Nah, selama 2 pekan ini, ya, jadi nanti ketika pembekalan inilah kita sepakati. Nanti kalau yang pembelajaran di luar jaringan atau luring, nanti sekolah atau guru akan mengantar bahan materi ke balai desa atau ke tempat orang tua kalau memang terjangkau. Atau bisa juga orang tua mengambil bahannya di sekolah. Nah, mungkin itu sebagai penjelasannya Ibu. Terima kasih. Mungkin ada lagi. Kami silakan kepada moderator untuk mungkin memberi kesempatan kepada penanya atau peserta lainnya. Oke, terima kasih Pak Badrudin atas jawabannya. Kita konfirmasi ulang ke Ibu Fitriani apakah sudah bisa dipahami penjelasan dari Pak Badrudin, Bu Fitriani? Alhamdulillah, saya sangat paham. Tapi saya lebih tertarik lagi sedikit lagi, mohon maaf, kurang puas. Iya. Juga seandainya tadi kan keterbatasan oleh siswa dan sekolah yang memang tidak punya fasilitas apa-apa, bisa nggak guru yang, maksudnya saya ingin ide dari Bapak untuk seorang guru bisa menciptakan apa sih metode atau program yang dilaksanakan yang memang jangkauannya tidak sangat memudahkan semuanya, yang tidak melibatkan satu orang pun. Kita adakan pertemuan oleh guru di rumah. Apakah itu dibenarkan dalam pembelajaran ini? Itu yang ingin saya ketahui, Pak. Siswa datang ke rumah guru langsung, seperti les lah, Pak. Oh ya, iya. Oke, bisa langsung saya tanggapi nih, saudara moderator. Ya, Pak Badrudin. Oh ya, siswa datang ke guru langsung ya. Itu kan di zona merah. Kalau semuanya baik tempatnya guru, tempatnya siswa itu zona merah, itu kan mengadakan pertemuan dalam jumlah banyak tidak boleh dan harus jaga jarak. Nah itu terus juga harus dicek kondisi kesehatannya masing-masing. Nah sehingga di zona merah itu memang diharapkan tidak ada tatap muka langsung atau konvensional. Tatap mukanya ya virtual, ya, vicon seperti ini. Nah, ini yang menjadi standar kesehatan COVID-19 kan seperti itu. Kalau zona merah itu tidak boleh mengadakan pertemuan. Tetapi walaupun standarnya seperti itu, pembukaan sekolah untuk melaksanakan tatap muka secara langsung itu apabila sekolah itu sudah mengecek tadi fasilitas-fasilitas kesehatannya seperti apa, kondisi gurunya, kondisi lingkungan sekolahnya seperti apa, kemudian standar kesehatannya sudah terpenuhi atau belum. Kalau semuanya sudah, nanti melalui kepala dinas izin kepada bupati atau wali kota. Kalau bupati wali kota mengizinkan, ya itu dipersilahkan. Tapi kalau bupati wali kota tidak mengizinkan, ya dilarang di zona merah itu mengadakan pertemuan seperti tadi, siswa berkunjung ke tempatnya guru. Kalau mungkin hanya dalam jumlah terbatas dengan catatan standar kesehatannya terpenuhi, artinya memenuhi standar kesehatan COVID-19 ya, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak dan seterusnya, bisa laksanakan dengan baik. Ya mungkin bertemu dengan 2-3 orang guru, bertemu dengan 3 orang siswa atau 4 orang siswa dengan ketentuan standar kesehatan. Apabila kondisinya semua mendukung ya bisa saja. Tetapi standarnya kalau kondisi zona merah itu sebetulnya tadi tidak melakukan tatap muka, kemudian melakukan tatap mukanya dengan virtual atau vicon ya,
kemudian penugasan juga melalui Vicon. Apabila tidak dilakukan tadi bisa mengambil bahannya. Yang mengambil itu orang tua mestinya, bukan siswa ke sekolah atau ke tempat guru. Kemudian yang belum saya sampaikan tadi, media lainnya Bapak Ibu, bahwa ketika kita melaksanakan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini kan ada media-media yang sudah disediakan oleh pemerintah, antara lain TVRI, kemudian juga mungkin TV daerah ya, barangkali akan menyiarkan kegiatan-kegiatan pembelajaran, walaupun mungkin jadwalnya tidak ya berurutan antara SD, SMP, SMA, SMK ya, karena tingkat sekolahnya banyak, mungkin TVRI juga tidak bisa mengatur secara sistematis. Ada juga media-media yang lain yang bisa digunakan untuk mengikuti pembelajaran tadi. Jadi di kegiatan pembelajaran di masa pandemi ini adalah yang diutamakan adalah kesehatan, keselamatan siswa, guru, tenaga pendidik, orang tua, dan masyarakat. Maka di dalam kegiatan pembelajaran ini kita tidak boleh mengejar target kurikulum, tapi yang penting bagaimana anak itu sehat, senang, karena apa? COVID-19 itu juga akan terjangkit atau akan menjangkiti orang yang dalam kondisi tidak fit, baik dari sisi fisik maupun psikisnya. Kalau orang tidak senang, suasananya tidak nyaman, itu juga mudah terserang penyakit. Maka diusahakan, diupayakan di dalam kegiatan pembelajaran di era COVID-19 itu kegiatan yang menyenangkan. Tadi seperti Ibu sampaikan, kalau perlu saya mengajari teman-teman guru kalau memberi materi itu disertai dengan video-video ya. Video-video yang menarik, mungkin ada video menyanyinya juga ya, menyanyi lagu-lagu daerah atau mungkin tari-tari lagu daerah. Baru nanti materi gitu. Nah, itu contoh kita memberi materi yang menarik dan menyenangkan. Nah, kalau kita ada tadi akses internet. Nah, kemudian kita bisa membuat video pembelajaran yang tidak harus ada internetnya. Artinya kita membuat video nanti dikirim ke anak-anak gitu. Oke, itu mungkin Ibu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Pak Badrudin atas jawabannya. Saya rasa sudah Bu Fitri Yeni sudah sangat jelas dipaparkan oleh Pak Badrudin. Ke kesempatan selanjutnya kita beri ke Bu Desi. Desi Anggraini Putri. Bu Desi, silakan. Bu Desi, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Desi. Ya, terdengar ya Pak ya? Terdengar. Mungkin videonya apa? Di-on-kan ininya apa? Kameranya. Oh, di-on-kan. Kameranya di-on-kan sebaiknya. Oh, gitu. Iya. Boleh. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan saya Desi Anggraini Putri, guru yang mengajar di SMP 1 Bakungan Timur, Kabupaten Aceh Selatan. Yeah. Jadi yang ingin saya tanyakan kepada Bapak di sini, menarik tadi di kutipan yang saya ambil dari Bapak, di masa pandemi ini kita tidak mengejar target kurikulum. Nah, kebetulan di sini kami sekarang sudah mulai masuk belajar tatap muka. Jadi dalam seminggu itu kami sekolah setiap hari, Senin sampai Sabtu, hanya saja waktunya dipersingkat. Jadi yang biasanya saya kebetulan mengampu mata pelajaran IPS, yang biasanya dalam seminggu itu 4 jam pelajaran, sekarang 2 jam pelajaran per minggu. Masing-masing tetap 40 menit yang saya ajar. Yeah. Kemudian materinya, nah di sini saya ingin bertanya kepada Bapak sebagai tadi mengatakan, kalau kita memang tidak mengejar kurikulum, sementara nanti penilaian ujungnya juga kita memberikan penilaian. Nah,
Kemudian juga disampaikan tadi bahwa KIKD-nya itu KD-nya kita pilih. Nah, pertanyaan saya di sini bagaimana cara kita, seperti saya mengajar kelas 3, materi saya itu tentang benua Asia misalnya. Kemudian bagaimana saya memilih sebuah materi itu yang esensi, karena biasanya materi tersebut esensi semua bagi saya. Jadi bagaimana kita memilih yang paling esensinya. Nah, kemudian imbasnya nanti di penilaian akhir. Penilaian akhir biasanya kita menilai nilai siswa itu bagaimana kita menilainya dari materinya, otomatis kita bilang sedikit kita pangkas. Nah, apakah kita turunkan KKM atau memang ada penilaian khusus atau trik khusus dari Bapak? Mungkin itu aja pertanyaan saya. Jadi pertanyaan saya itu bagaimana cara kita menganalisis KD yang paling esensi yang kita ajarkan. Kemudian bagaimana sistem penilaiannya? Mungkin itu aja, saya kembalikan kepada moderator. Mungkin videonya nggak bisa saya aktifkan ini. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Desi, ini karena Webex mode event. Jadi kalau mode event ini cuma panelis yang bisa menampilkan video. Oke, Pak Badrudin silahkan ditanggapi. Oke, terima kasih. Pertanyaannya menarik dari Ibu Desi. Jadi memang setelah ini kita mestinya akan membahas tentang analisis KIKD, indikator materi sesuai kurikulum darurat COVID-19 yang telah dituangkan dalam SK Kepala Balitbank dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 018 tahun 2020. Sebetulnya kalau ada sesi materi penyampaian itu ini menarik karena tadi pertanyaan Ibu Desi akan secara realitas bagaimana nanti melaksanakan pembelajaran. Kita setelah menyusun rancangan pembelajaran ini harus tadi menyusun rancangan kurikulumnya. Kurikulumnya itu kurikulum COVID ya yang sudah ada tadi. Maka di KIKD-nya ya, contoh kemarin di salah satu sekolah saya mendampingi menganalisis KIKD mata pelajaran IPA itu sekarang tidak ada prakteknya lagi. Nah, misalkan hanya pengamatan saja di rumah gitu. Nah, itu KD-nya biasanya 8, sekarang tinggal 6 atau 4 itu. Nah, begitu juga mata pelajaran lain dari tingkat SD sampai SMA SMK nanti bisa dilihat. SK-nya sudah saya kirim ke Pak Kaidir, SK KIKD, dan juga contoh analisisnya nanti saya kirimkan melalui Pak Kaidir. Kalau dimungkinkan ada waktu sebetulnya kita bisa bahas bersama di sini, tapi saya menyerahkan kepada panitia karena materinya sudah disusun sedemikian rupa sehingga nanti saya hanya akan memberikan materi melalui Pak Kaidir saja, nanti bisa dicari ke semua peserta sehingga nanti bisa dianalisis dari SD, SMP, SMA ya, nanti bisa menganalisis KIKD sesuai kurikulum darurat. Nah, sehingga nanti pembelajaran kita itu hanya mengacu ke situ, tidak boleh mengacu pada pembelajaran normal yang KIKD sesuai Permendikbud nomor 37 tahun 2018. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh teman-teman semuanya. Nah, kemudian sistem penilaiannya ya otomatis KIKD yang kita ajarkan tadi dibuat KKM yang sesuai kondisi darurat gitu. KKM-nya sesuai kondisi darurat. Nah, itu mungkin sebagai penjelasan tambahan kepada Desi, mungkin kalau ada yang belum jelas atau peserta lain yang belum jelas bisa menanyakan. Terima kasih. Oke, silakan saya kembalikan kepada moderator. Ya, Pak Bahrudin. Ya. Di kolom chat ini ada beberapa pertanyaan, saya bacakan aja, Pak. Iya. Pertama ini dari Bu Syahida. Bu Syahida ini minta bahan. Ya, insya Allah nanti untuk semuanya bahan dari Pak Bahrudin sudah kita kumpulkan. Nanti kita share linknya. Nanti bahannya bisa diunduh di sana ya Bapak Ibu. Iya. Kemudian ini dari Bu Zuraida ya. Bu Zuraida ini, kalau tidak salah Bu Zuraida kepala sekolah ya? Iya, oke. Kepala sekolah. Beliau
bertanya ini, bisakah ditampilkan contoh jadwal mengajar pada zona oranye dan merah yang Oh tadi, iya. Pak? Oke. Contoh jadwal. Contoh jadwal mengajar. Kemudian ini biar sekalian ya Pak Barudin. Saya Iya, bacakan iya. yang satu lagi. Iya, oke. Yang satu lagi ini dari Bu Ayu Andriani. Beliau bertanya ini, startup PJJ itu kan sekarang membludak, Pak. Iya. Jadi secara otomatis ini menjadi momen yang tepat untuk mengkaji kualitas layanan PJJ yang kita lakukan. Ada tidak cara untuk mengevaluasi kualitas PJJ tersebut yang sudah banyak saat ini? Jadi kira-kira PJJ yang mungkin yang dimaksudkan oleh Bu Ayu ini startup-nya, Bu ya, aplikasinya mungkin. Iya. Jadi yang terbaik dan efektif itu sebenarnya bagaimana sih cara mengujinya? Jadi itu saja Pak Barudin. Ada dua, saya ulangi. Iya. Yang tadi dari Bu Zulaida, beliau bertanya untuk ditampilkan kembali contoh jadwal mengajar. Yang kedua dari Bu Ayu untuk menguji kualitas startup PJJ atau platform dari aplikasi untuk PJJ itu sendiri. Terima kasih Pak Barudin. Oh ya, terima kasih. Oke. Untuk jadwalnya ini, yang bertanya jadwal nih, jadwal zona merah dan oranye ya. Kita kalau melihat di sini adalah tatap muka itu hanya 3 hari saja, tatap muka zona merah dan oranye itu zona oranye ya. Jadi tatap mukanya ini tatap muka virtual ya. Nah, kemudian ini disetting untuk 2 minggu. Jadi tatap mukanya hanya 3 hari, kemudian nanti hari keempat sampai hari ke-10 itu tugas mandiri, terus hari 11 sampai 14 itu libur. Nah, ini untuk 2 minggu kalau zona merah dan zona kuning. Jadi rancangannya 2 minggu itu tatap mukanya hanya 3 hari. Kemudian ada tugas mandiri hari keempat sampai hari ke-10, hari ke-11 sampai hari ke-14 itu libur. Nah, kegiatannya tadi sudah ada penjelasannya. Nah, kalau zona kuning seperti ini, zona kuning dan zona hijau ya, ini untuk rancangan dalam 1 minggu ya. 1 minggu masuk 3 hari ya. Liburnya mandirinya 2 hari, liburnya juga 2 hari ya. Ini kalau zona kuning dan hijau. Nah, ini tadi yang tanya jadwal. Tapi di zona kuning dan hijau ini nanti teman-teman bisa meng-create lagi atau membuat kreativitas sendiri, tidak harus seperti ini ya. Tidak harus seperti ini. Tatap mukanya itu ya, kalau di zona kuning dan hijau itu kalau di wilayah Purwokerto ini, di Purwokerto di wilayah saya itu teman-teman sekolah sudah merancang tatap mukanya itu kan maksimal 50% di zona kuning dan hijau itu dibuat shift gitu ya. Padahal tidak harus shift, sebetulnya 50% anak dalam satu kelas itu bisa tatap muka yang tentunya sudah diizinkan oleh orang tuanya. Kemudian yang tidak diizinkan bagaimana? Dilayani secara daring atau secara luring. Nah, jadi di masa pandemi ini semua siswa harus terlayani dengan baik. Oke, mengenai jadwal itu tadi Ibu yang bertanya jadwal ya. Nanti dari contoh ini bisa dimodifikasi atau di-create lagi sesuai kondisi sekolah masing-masing. Tidak harus persis seperti ini Bapak Ibu ya. Kemudian tadi mengenai evaluasi startup ya. Kalau kita melihat startup di masa pandemi untuk PJJ ini ya seperti yang sudah terbitkan oleh Kemdikbud itu kan ada pembelajaran di televisi atau di mana itu di berbagai alamat web yang telah disampaikan kementerian itu kan ya kalau saya boleh berpendapat kementerian itu ternyata kan hanya menyediakan medianya seperti ini loh. Nah, ini ya startupnya seperti ini, ke televisi, ke mana lagi itu ya kan banyak lagi itu. Kemudian seharusnya pemerintah itu mengatur, artinya mengatur televisi. Hari ini adalah pembelajaran SD secara nasional, jadwalnya jam sekian jam sekian. Kemudian SMP hari ini jam sekian sekian, mata pelajarannya ini sesuai jadwal ini misalkan. Nah selama ini kan di televisi yang ditayangkan ya sesuai rancangan televisi aja ya, bukan Kemendikbud yang merancang
jadwal pertemuan hari ini misalkan untuk tingkat SD mata pelajarannya ini. SMP hari ini mata pelajarannya ini, SMA hari ini mata pelajarannya ini. Nah, itu mestinya diatur secara nasional. Ini kalau saya berpendapat ya. Kemudian ya itu mengenai startup yang ada ya. Nah, kemudian kita juga bisa membuat tadi media online tadi. Teman-teman IG sudah banyak yang berkapasitas untuk ini. Tadi misalkan menggunakan Office 365, menggunakan Google Classroom, Google Meet, Quizzes, dan yang lainnya. Atau tadi dengan Bandicam, dengan PowerPoint yang bisa menampilkan suara. Ya, mungkin itu sebagai tambahan. Saya kembali kepada moderator. Tadi engkau baru kamu pulang jam 3 nih, baru jam 4 belum lagi, sejam pun belum sama anak. Orang dari pagi di sekolah sama dia, pulang sampai jam 3, kamu sebentar cuman mana itu pula. Silakan moderator, saya kembalikan. Halo. Terima kasih Pak Barudin. Pak Putra. Pak Putra nih. Terima kasih Pak Barudin atas penjelasannya. Ini masih ada waktu kita sekitar 10 menit lagi ya, Pak Barudin. Ya, oke. Ya, kita lanjut ya, Pak Barudin. Bisa ya? Oke, bisa, sangat bisa. Saya ikuti sampai jam berapapun itu. Ya, siap. Ada yang raise hand ini. Oh, ada lagi ya? Tadi dari, ya, rupanya tidak ada lagi, sudah diturunkan. Oh, ya. Bu Desi sudah, yang sudah bertanya mohon diturunkan ininya, raise hand-nya diturunkan lagi. Oke, terima kasih. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya dengan Pak Barudin terkait pembelajaran sesuai dengan kurikulum darurat ini. Silakan angkat tangan biar kita buka mic-nya, mikrofonnya, bisa langsung bertanya dengan pemateri kita Pak Barudin. Belum ada. Pak Barudin, untuk analisis KI itu terpisah ya penjelasannya? Terpisah materinya. Jadi analisis KI-KD itu ada materi tersendiri. Tadi saya sudah kirim ke Pak Khaidir itu ke WA itu. Oh ya. PowerPoint-nya juga ada, PowerPoint-nya. Kemudian contoh analisis saya kirimkan juga untuk IPA, untuk bahasa Inggris dan PKN. Saya memberikan maksud begini, kalau PKN dan agama itu kan harus KI 1, KI 2 kan harus dijabarkan menjadi KD dan indikator. Sedangkan untuk mata pelajaran selain agama dan PKN itu hanya KI 3 dan KI 4 saja. Untuk KI 1 dan 2 tidak perlu dijabarkan dalam KD dan indikator. Itu sudah saya beri contoh. Nanti teman-teman kalau mau melakukan kegiatan analisis bisa sebagai referensi apa yang saya kirim itu. Ya. Jadi Jadi nanti kalau sudah menganalisis KI-KD kurikulum darurat, terus dilanjutkan dengan penyusunan silabus kemudian dijabarkan ke RPP sehingga nanti teman-teman ketika nyusun RPP ya mengacu KI-KD kurikulum darurat tadi. Oh iya. Berarti nanti di kesempatan lain lah, insya Allah nanti bisa dijelaskan ya Pak Barudin ya. Oke, terima kasih. Pak Barudin, ini ada sudah angkat tangan, ini Bu Mutiawati. Iya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, ya silakan Bu. Baik, saya mau bertanya juga. Ini kesempatan, alhamdulillah bersyukur sekali bisa saya bergabung dengan keluarga besar IGI dan bisa bertemu dengan Bapak narasumber yang luar biasa.
Baik, saya ingin langsung fokus ke pertanyaan bahwa tujuan dari pembelajaran kita bukan hanya untuk mencapai kompetensi pengetahuan, tetapi sikap juga. Walaupun dalam kondisi COVID seperti ini, malah dalam kondisi COVID ini pembentukan sikap ini harus kita utamakan terhadap anak didik kita. Jadi dalam kondisi daring ini yang ingin saya tahu bagaimana teknis kita melakukan pembelajaran untuk pembentukan sikap siswa, terutama seperti saya guru pendidikan agama Islam. Kita pentingkan adalah bukan hanya pengetahuan, tapi sikap anak juga. Jadi bagaimana teknis kita pada saat dalam proses pembelajaran daring ini sehingga bisa pembentukan karakter siswa kita utamakan. Kemudian bagaimana penilaian kita, karena anak itu di rumah, kita seperti kami di SMA Negeri 1 Sungai itu di sekolah memberikan pembelajaran bagaimana kita memberikan pembelajaran dan bagaimana cara menilainya. Karena dalam penilaian kita, seperti kita semua mungkin kami setiap sebulan sekali melaporkan penilaian siswa, terutama penilaian sikap. Jadi bagaimana kita menilainya ini, Pak? Ini mohon penjelasan dari Bapak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Langsung ini Pak Moderator. Ya, langsung aja Pak Bahrudin. Oke, terima kasih Ibu. Pertanyaannya menarik, Ibu guru agama. Jadi kita tidak hanya menilai pengetahuan saja. Tadi kita tekankan ini ya, ketika belum ada SK Kepala Balitbank dan Perbukuan tentang KIP kurikulum darurat ini, dulu materi pembelajaran itu hanya materi esensial. Oh ya, tadi ada pertanyaan materi esensial itu apa? Nanti PowerPoint-nya saya kirim melalui Pak Kaidir aja ya, karena nanti saya tambahkan materi esensial itu materi yang berkaitan dengan mata pelajaran lain, kemudian disampaikan materi itu berurutan di kelas berikutnya ada. Kemudian materi itu juga sangat berkaitan dengan materi yang terkait dengan kehidupan sehari-hari. Ini kembali ke materi esensial. Nah, kembali ke pertanyaan Ibu, bagaimana menilai sikap, apalagi di pendidikan agama itu, bagaimana membentuk karakter. Nah, penilaian sikap tadi kita gambarkan. Penilaian sikap untuk siswa secara virtual atau daring atau luring tadi ya, dalam jaringan maupun non jaringan tetap kita bisa lakukan. Caranya bagaimana Ibu? Caranya begini, Ibu, ketika kita melakukan penilaian sikap itu kan kalau secara langsung kan kita bisa mengamati anak, tetapi untuk mendukung penilaian sikap tadi kan harus ada penilaian diri sendiri. Anak supaya menilai diri sendiri, instrumennya nanti ada penilaian diri. Kemudian ada penilaian antar teman. Itu kalau kita pembelajaran secara langsung. Nah, sekarang kalau secara virtual bagaimana? Atau secara daring luring bagaimana? Atau non jaringan maupun dalam jaringan bagaimana? Nah, itu anak diberi instrumen penilaian diri yang Bapak Ibu bisa rancang konten instrumennya. Misalkan setiap pagi bangun misalkan pukul 5, pukul 5.30 atau pukul 6 atau pukul 7. Nah, itu nanti anak akan supaya menilai sendiri. Kemudian setiap subuh melaksanakan sholat subuh misalkan sendiri berjamaah dengan orang tua, berjamaah di masjid atau berjamaah dengan siapa saja, itu antara lain pilihannya. Kemudian di samping itu ada penilaian antar teman. Nah, kalau penilaian antar teman itu kan dilakukan di sekolah ketika ketemu bersama-sama dengan teman. Tapi kalau di rumah bagaimana menilai antar teman? Yang suruh menilai orang tuanya. Nah, bagaimana anak ini? Maka instrumen antar teman tadi diberikan kepada orang tua. Bahkan tadi ketika saya tayangkan di dalam kegiatan pembelajaran ini, tidak hanya orang tua, bahkan tokoh masyarakat atau masyarakat di sekitar anak-anak itu bisa diberi instrumennya. Nah, itu Ibu, cara menilai sikap karakter. Sehingga anak itu akan tahu bahwa saya di rumah pun dinilai oleh orang tua atau
orang masyarakat di sekitar saya berada. Nah, itu nanti hasilnya penilaian orang tua, penilaian masyarakat itu bisa untuk crossing antara penilaian diri dengan penilaian orang tua dan masyarakat. Nah, itu cara menilai sikap. Nah, sebetulnya kalau ada waktu, ini saya sudah membuat PowerPoint juga. Kebetulan saya diminta memberi materi bagaimana menilai sikap karakter di era pandemi ini. Saya juga sudah siapkan materinya, tapi ini kebetulan permintaan dari sekolah di wilayah lain. Kami besok, kebetulan jadwalnya besok pagi ya. Oke, terima kasih. Mungkin saya kembalikan kepada moderator atau Ibu yang mau mungkin komunikasi lagi. Ya. Terima kasih Pak, sangat bermanfaat. Insya Allah kita akan coba. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Muntiawati. Mudah-mudahan terjawab apa yang ditanyakan. Ya, intinya belajar itu selain materi juga karakter itu kan terpenting, karena kita sekarang lebih ditekankan kepada karakter. Walaupun belajar 50% daring dan 50% tatap muka, tetap karakter itu menjadi utama. Apalagi guru PPKN dan guru pendidikan agama Islam, kira-kira seperti itu. Pak Bahrudin, ini coba saya lihat lagi. Oh ya, Bu Ayu tadi ya masalah platform. Beliau masih bertanya ada teknik ya, maksud beliau teknik evaluasinya begitu Pak Bahrudin. Oh, teknik evaluasinya. Teknik evaluasi untuk aplikasi media ajar itu ada tidak, kira-kira seperti itu? Oh, teknik evaluasi aplikasi media ajar. Nah, benar. Oh ya, jadi gini, kalau kita melihat aplikasinya itu tinggal gini aja, evaluasinya apakah aplikasi itu mudah digunakan atau tidak, kemudian bisa menjangkau seluruh anak atau orang tua atau tidak, antara lain evaluasinya seperti itu. Kemudian termasuk tadi penggunaannya itu gampang atau mudah, kemudian juga kuota internetnya itu menggunakan kuota yang tinggi atau dengan kuota yang sedikit sebetulnya bisa sudah menjangkau seluruhnya misalkan. Nah itu antara lain tinggal aplikasinya kita kalau mau mengevaluasi seperti tadi, yang pertama tingkat kemudahannya, yang kedua tingkat keterjangkauannya, yang ketiga tadi tingkat penggunaan kuotanya bagaimana ya, kemudian ya tingkat keterjangkauan, kemudahan, kemudian penggunaan kuotanya bagaimana ya. Nah itu aja mungkin yang dievaluasi, itu tergantung aplikasinya yang kita evaluasi ya, mungkin itu aja tambahnya. Mungkin nanti teman-teman IG barangkali bisa menambahkan itu, karena saya tahu teman-teman IG tadi kemarin bisa disampaikan saluran-saluran untuk pelatihan-pelatihan oleh IG itu luar biasa itu. Ya, ada media pembelajaran interaktif, ada membuat penilaian yang aplikatif dan sebagainya. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Bapak. Ya, terima kasih Pak Bahrudin. Ya, untuk penilaian media itu kan seperti kita membuat penelitian, biasanya membuat sebuah penelitian itu ada penilaian dari pakar, itu kan ada beberapa indikator yang dinilai, biasanya ada formatnya sendiri seperti itu. Tapi Pak Bahrudin jelaskan, saya pikir itu sudah sangat jelas ya. Cuma contohnya ya nanti suatu waktu atau di lain kesempatan mungkin bisa ditampilkan sesuai dengan tema yang kita kita angkat. Mudah-mudahan itu lebih fokus ke penilaian suatu salah seperti itu. Ini masih sudah jam 4, jam 4. Pak Bahrudin, saya pikir ini pertanyaan pun tidak ada lagi. Oh, sebentar. Bagus. Oh, ini. Ya, Pak Putra, silakan. Sebentar, nggak ikut tadi ke belakang. Sebentar. Ya. Oke. Ini ada yang bertanya nih. Silakan Pak Putra. Masih sesi bertanya ya. Masih boleh bertanya satu lagi. Siapa nih yang
Bu Fetriani lagi? Bukan, ini ada Pak Pak Abdul. Abdul Khalid. Abdul Khalid. Oke, Abdul Khalid. Pak Abdul Khalid silakan, Pak Abdul Khalid. Diaktifkan mic-nya. Oke. Silakan Pak Abdul Khalid. Pak Abdul Khalid silakan. Pak Abdul Khalid. Pak Abdul Khalid. Mic-nya mungkin belum diaktifkan. Halo. Ya. Halo Pak Abdul Khalid. Ya, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Silakan Ya. Pak Abdul Khalid. Ya, terima kasih Bapak Moderator dan Pak Barudin yang saya hormati. Saya dari SMK, Pak. Jadi mungkin dalam kesempatan ini ingin menanyakan sedikit tentang proses pembelajaran daring di SMK gitu, Pak. Tadi Bu Mutia mungkin menanyakan tentang apa namanya psikologi ataupun penilaian terhadap ini apa namanya sikap gitu kan. Nah, di sini di SMK, Pak, dituntut materi yang kita berikan itu adalah 20% dan materi praktek itu, Pak, 80%. Nah, dalam hal ini kami masih kewalahan dengan istilahnya materi ataupun pembelajaran tentang praktek gitu, Pak. Jadi kira-kira Pak, apa solusinya, bagaimana cara pembelajarannya daring dengan materi praktek? Ya, bagaimana kita melakukan praktikum terhadap siswa itu sendiri, Pak. Dan mungkin terjangkut dengan apa namanya penilaian juga mungkin sistem penilaian bagaimana gitu, Pak. Mungkin ini yang perlu sampaikan. Mungkin mohon jawaban ataupun tanggapan dari Bapak. Sebelumnya terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Langsung aja ini, Pak. Ya, silakan Pak Barudin. Oke, terima kasih Bapak yang dari SMK tadi. Pembelajaran praktek bisa menggunakan laboratorium virtual itu Bapak itu ya. Kemudian kan di dalam teaching factory itu kan bisa juga menggunakan laboratorium secara virtual. Nah, kemudian ini pengalaman ketika saya memberikan pelatihan penguatan kepala sekolah ya, itu kan ada tugas menilai 8 standar nasional dengan melihat sekolah secara virtual. Artinya melihat sekolah itu hanya dalam bentuk video. Ya, video kemudian diamati lingkungannya seperti apa, jumlah gurunya sekian, kemudian tugas-tugasnya yang sudah dilaksanakan seperti ini, alat-alat sekolahnya seperti ini, itu secara virtual, kemudian nanti kepala sekolah itu untuk menyusun standar 8 standar itu yang sudah terpenuhi mana, yang belum tindakannya seperti apa. Nah, kalau SMK juga sama menggunakan tadi laboratorium secara virtual atau dengan teaching factory kan bisa dilakukan secara virtual gitu ya Pak. Kemudian bisa juga dengan cara penugasan pembelajaran berbasis project ya, berbasis project misalkan tentang bagaimana kalau yang mungkin jurusan permesinan atau sepeda motor merangkai suatu membuat baut itu prosesnya seperti apa, dari persiapannya, pelaksanaannya, kemudian evaluasinya seperti apa, hasilnya seperti apa. Itu kan dalam bentuk project itu. Nah, itu seperti itu, Pak. Singkatnya seperti itu. Jadi nanti kalau SMK ya lebih banyak virtual learning-nya dengan cara tadi virtual video, ya video secara virtual atau menggunakan laboratorium virtual atau menggunakan video-video pembelajaran praktek. Nah, kalau di sekolah itu bisa menyediakan video-video dalam pembelajaran prakteknya kan bagus. Kalau tidak sebetulnya
bisa banyak akses di YouTube, itu banyak sekali. Mungkin itu Bapak sebagai informasi, dan itu termasuk SMK KIKD-nya juga harus dianalisis ya Pak. Itu tadi materi KIKD sudah saya kirim semua ke Pak Kaidir ya. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Pak Badrudin atas tanggapannya. Pak Abdul Khalid, terima kasih juga sudah menanyakan ke Pak pemateri kita. Pak Kus, masih kita kasih kesempatan atau kita sudahi untuk hari ini, dan hal-hal materi selanjutnya kita share di grup nantinya. Ya, ini waktu sudah jam 4. Waktu sudah jam 4, kita pikir kita sudahi saja ya, Pak Putra. Oke, silakan. Berarti saya terima kasih Pak Badrudin selaku pemateri hari ini, dan kepada peserta guru-guru hebat se-Aceh yang sudah bergabung di pelatihan ini. Saya Nanda Saputra atau biasa disapa dengan Putra Juang, mohon diri dari operator dan selanjutnya saya serahkan ke Pak Kustalani. Mohon maaf jika ada kata yang tidak berkenan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah menemani kami menjadi moderator dari tadi jam 2 sampai sekarang sudah jam 4. Pak Barudin, sebelum ditutup mungkin ada closing statement. Ya, terima kasih Bapak Ibu peserta Vicon hari ini yang saya hormati. Sangat luar biasa kepesertaan dan partisipasi dari teman-teman semua dalam rangka meningkatkan kompetensi dan mengabdi kepada nusa dan bangsa melalui pendidikan ini. Marilah kita terus untuk tidak henti-hentinya untuk meningkatkan kemampuan diri kita melalui berbagai media, dan luar biasa IGI Aceh yang telah memfasilitasi kegiatan hari ini. Teruslah berinovasi dan berimprovisasi dalam pengembangan pendidikan ke depan, karena ke depan tuntutan pendidikan itu makin kompleks. Kita tahu di era industri 4.0 dan nanti masuk ke 4.0 itu harus disiapkan, terutama penguasaan teknologi dan informasi. Di 2030 kita sudah banyak mengetahui nanti banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang tergantikan oleh teknologi, yang mana manusia nanti banyak yang digantikan oleh mesin teknologi, dan sekarang kita sudah mulai rasakan ya kegiatan pembelajaran virtual antara lain ya. Ini momen yang bagus sekali untuk meningkatkan kompetensi kita di bidang IT di dalam mengelola dan juga mengabdi melalui pendidikan ini. Saya selaku pemateri, apabila ada yang kurang berkenan, mohon maaf, dan saya sangat mengapresiasi kepada IGI Aceh yang telah memberi kesempatan saya kepada saya untuk menjadi pemateri, dan insya Allah di kegiatan apapun jika diperlukan dan saya mampu, saya akan bersedia membantu teman-teman semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Barudin. Pak Barudin, sebelum kita tutup, ini ada sedikit informasi mungkin dari panitia. Pak Kaidir. Pak Kaidir ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Pak Dr. Baharudin. Jadi Pak Dokter, saya selaku panitia sangat berterima kasih atas komunikasi kita selama ini. Akhirnya Allah juga mempertemukan kita di dalam media yang seperti ini. Ini nggak pernah terpikirkan oleh saya sendiri ya kan. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya pribadi Pak, atas nama Kaidir Rashid dan juga atas nama IGI Aceh Utara dan juga atas nama IGI Aceh dan atas nama seluruh guru peserta yang telah ikut andil dalam kegiatan ini. Ini sangat amat banyak terima kasih untuk Pak Dr. Baharudin. Semoga sehat selalu Pak. Amin, amin. Nanti kita japri-japri lagi Pak, mana di mana.
Ini lagi Pak Dokter, izin nanti Pak Dokter, kita kan nanti pelatihan ini kan ada tugas. Iya. Artinya peserta nanti menyiapkan tugas masing-masing peserta dari kita ada 3 materi nanti yang peserta harus menyiapkan tugasnya sesuai dengan materi apa yang telah didapatkan pada pelatihan-pelatihan. Nanti izin Pak Dokter untuk Pak Dokter kami masukkan dalam grup untuk dibimbing lebih lanjut mengenai pelatihan ini sampai dengan batas tanggal 15 bagus ya. Sampai tanggal 15 nanti Pak Dokter ini izin. Oke, nanti Pak Dokter kami masukkan dalam grup peserta bimbingan pelatihan ini. Terima kasih banyak Pak Dokter dan kepada para peserta harapan kami dari panitia ini kehadiran mohon ditingkatkan artinya 90 per kehadirannya. Bila di bawah 90 ini kami dari panitia sangat memohon maaf karena sertifikat nanti tidak bisa kami berikan walaupun peserta maksudnya walaupun peserta menyiapkan tugasnya nanti namun kehadirannya tidak mencapai 90% ini kami dari panitia sangat berterima kasih sangat minta maaf karena sertifikat tidak bisa kami berikan bila kehadirannya tidak memenuhi target. Saya kembalikan kepada Pak Putra Juang sebagai moderator. Terima kasih banyak pada panitia Pak Kaidir. Saya pikir sudah selesai semuanya. Pak Barudin, terima kasih banyak. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Amal jariah. Waalaikumsalam. Bagi peserta semuanya. Kembali kita ingatkan buat para peserta, besok kita kembali dengan materi lain, itu jam 2 sama, sampai selesai. Mudah-mudahan peserta tetap semangat, terus mengikuti kegiatan kita sampai tanggal 3 nantinya. Saya sebagai moderator, memohon maaf atas segala kekurangan. Kadang-kadang ada ucapan yang salah atau menyinggung perasaan semua peserta, Bapak Ibu guru hebat di sini. Mungkin itu kesilapan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Untuk kegiatan hari ini kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.